pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, hari ini kita akan kuliah genetika kimia ya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tri Fadila dari Divisi Kimia Fisik Departemen Kimia FMIPA IPB. Untuk kuliah kinetika kimia, ya bobotnya adalah 2 SKS. Untuk koordinatornya adalah Profesor Dr. Dini Swandini. Kemudian kita ada 3 tim pengajar, ya, atau 3 dosen, yaitu Prof. Dia, kemudian nanti ada Pak Khotib, dan juga ada saya sendiri yang akan menyampaikan perkuliahannya. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait topik, kemudian sistem penilaian nanti seperti apa gitu ya. Nah, ini adalah deskripsi mata kuliahnya, ya, deskripsi mata kuliahnya. Jadi nanti kalian bisa baca ya. Intinya nanti selain perkuliahan secara ceramah, nanti ada diskusi kelompok, kemudian nanti juga di bagian atau di periode kedua dari semester ini akan ada project, ya, jadi ada tugas project, kemudian juga nanti ada assessment, ya. Nah, ini adalah capaian pembelajarannya. Jadi setelah menyelesaikan perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menjelaskan prinsip kinetika kimia dan juga kinetika enzim. Yang kedua, mampu mengidentifikasi, memahami, dan menghitung parameter-parameter kinetika kimia dan kinetika enzim serta mekanismenya. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi, memahami, membandingkan, dan menghitung reaksi fotokimia, reaksi cepat, reaksi dalam larutan, reaksi terkatalisis, serta aplikasinya. Yang terakhir adalah mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis serta memberikan usulan solusi pada permasalahan nyata dalam proses industri, khususnya di industri pertanian, pangan, kesehatan, berdasarkan prinsip dasar dan konsep genetika. Ya. Nah, ini adalah topik pembelajarannya. Di pertemuan pertama sekarang ya, pertama kedua ada pendahuluan serta hukum laju reaksi elementer, kemudian di pertemuan ketiga metode eksperimental untuk penentuan laju reaksi dan kebergantungan laju reaksi terhadap suhu. Di pertemuan keempat dan kelima itu membahas tentang teori-teori laju reaksi, teori reaksi unimolekuler dan proses-proses atomik dan radikal bebas. Di pertemuan ke-6 itu ada reaksi fotokimia dan reaksi cepat, reaksi dalam larutan, dan reaksi terkatalis. Dan di pertemuan ke-7 itu adalah kinetika enzim. Kemudian nanti ada ujian tengah semester. Lalu di periode kedua pelaksanaan proyek, dan di masa UAS itu ada project assessment. Nah, nanti untuk capaian pembelajaran ini ada beberapa aktivitas, ada kuis, ya, untuk mencapai semua pembelajaran ini, ya, ada kuis, kemudian latihan atau lesson, kemudian project, dan untuk asesmennya ada UTS dan juga asesmen PJBL di periode UAS. Kemudian ini adalah bobot penilaiannya, ya. Jadi dari masing-masing aktivitas tadi untuk kuis bobotnya itu adalah 10%, kemudian lesson juga 10%, ujian tengah semester itu 30%, untuk aktivitas proyeknya sendiri 40% dan asesmen proyeknya 10%. Jadi untuk proyek ini totalnya 50%. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama terkait kehadiran kuliah itu harus 100%, ya. Jadi kalau misalnya tidak hadir telah menghubungi dosen kelas, nanti kehadirannya apakah diganti tugas atau yang lain gitu ya, atau bisa mengikuti kuliah di paralel yang lain gitu ya, kalau misalnya waktunya juga tidak tepat dengan kegiatan akademik yang lain. Nah, kemudian kuis dilaksanakan sebanyak 4 kali di periode UTS, nanti di rata-rata, ya, yang menyumbang 10% tadi ya. Kemudian kalau nanti pada saat UTS ataupun asesmen proyek di UAS itu berhalangan, misalnya sakit, itu boleh susulan, tapi nanti langsung menghubungi ke koordinator ya, berarti nanti menghubungi dia. Dan kemudian nanti kalau misalnya di akhir kita olah nilainya, kemudian ada yang jatuh di huruf mutu D atau E, itu nanti akan diberikan kesempatan untuk ujian perbaikan, tapi waktunya nanti ditentukan oleh koordinator. Ya. Nah, ini adalah pustaka acuan yang bisa digunakan gitu ya. Nanti silakan kalian cek gitu. Selain buku pustaka itu juga ada artikel-artikel penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti
Prodia, termasuk saya juga favorit ya. Nah, di situ yang terkait dengan kinetika kimia dan juga artikel-artikel lain yang memuat hasil penelitian yang berhubungan dengan kinetika kimia. Baik, itu untuk bagian kontrak kuliahnya. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas ya. Oke, baik. Kalau gitu setelah cukup jelas, saya akan masuk ke topik ya, ke materi kuliah. Baik. Sekarang saya akan menyampaikan materi dengan topik kinetika enzim. Ya, capaian pembelajaran untuk subtopik ini adalah setelah menyelesaikan topik kinetika enzim, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dan menghitung parameter kinetika enzim dengan tepat. Ya. Nah, sebelumnya kan sebenarnya molekul enzim itu sendiri kalian kan sudah mendapatkan ya di mata kuliah apa biokimia atau organik gitu ya. Jadi enzim itu kalau apa biomolekulernya apa? Termasuk kelompok apa? Karbohidrat, protein, lipid, protein ya, protein ya. Nah, jadi enzim ini merupakan protein, dia dimensinya koloid ya. Jadi kalau koloid, dimensi koloid itu berarti ukurannya dimensi nanometer gitu ya. Yang perilaku kinetiknya serupa dengan katalis heterogen, ya katalis heterogen. Nah, sehingga enzim ini disebut katalis mikro heterogen hayati. Ya, nah enzim disebut juga biokatalis. Kenapa? Karena enzim itu mengatalis reaksi-reaksi biokimia yang terjadi di dalam makhluk hidup. Jadi dia dikatakan biokatalis. Nah, enzim sifatnya itu reaksinya spesifik. Artinya apa? Protein enzim ya strukturnya itu akan membentuk suatu tapak aktif atau site aktif yang bentuknya itu khas ya dan hanya bisa ditempati oleh suatu zat atau molekul yang memiliki bentuk yang serupa dengan bentuk tapak aktifnya ya. Contohnya di sini adalah urea ya, reaksi penguraian urea itu akan dikatalis dengan urease menghasilkan NH3 dan CO2 ya. Jadi biasanya penamaan enzim itu ada yang berdasarkan substratnya seperti ini ya, urea dikatalis reaksinya oleh enzim urease. Nah, reaksi yang dikatalis oleh enzim itu merupakan reaksi yang cepat dan untuk mempelajari kinetikanya itu sangat sulit. Kenapa? Karena proses pemurnian enzim itu sangat sulit atau tidak mudah untuk diperoleh dan juga ternyata protein enzim itu tapak aktifnya nggak cuma satu, jadi ada banyak yang bisa juga berinteraksi ya. Substratnya bisa masuk ke tapak aktif yang lain gitu ya, sehingga mekanismenya itu sangat kompleks. Nah, untuk mempelajari mekanisme kinetika atau mekanisme reaksi enzimatis, biasanya yang digunakan itu yang kita sebut sebagai kinetika Michaelis-Menten. Dari kurva ini kita bisa turunkan yang namanya persamaan Michaelis-Menten. Jadi persamaan Michaelis-Menten ini menunjukkan persamaan matematis untuk menghitung laju reaksi enzimatis. Ya, nah jadi mungkin nanti kalian bisa fokus ke persamaan V0 sama dengan Vmax per 1 plus Km per konsentrasi substrat. Jadi artinya apa? Artinya Km itu adalah K-1 plus K2 per K1. Ya, K2 per K1. Nah, kemudian ada ketemu Km di sini. Nah, Km ini yang disebut sebagai tetapan Michaelis. Dan ada K2. K2 ini yang disebut sebagai turnover number atau tetapan laju yang menunjukkan konversi substrat menjadi produk. Ya, jadi semakin besar nilai K2 atau turnover number-nya, maka akan semakin cepat pembentukan produksi produk ya, atau konversi substrat ke produknya.
Nah, kemudian Vmax-nya itu adalah K2 dikali konsentrasi enzim awal, ya, seperti itu. Nah, dari kemudian kalau konsentrasi substratnya itu sama dengan Km, ya, ini Km per Km atau substrat sama dengan 1 plus 1, 2. Jadi fenolnya itu sama dengan setengah Vmax. Ya, jadi Km itu bisa didefinisikan atau bisa dikatakan konsentrasi substrat saat laju reaksi enzimatis adalah setengah laju maksimum. Ya, oke, ini ya tetapan Michaelis atau Km, jumlah substrat yang memberikan setengah laju maksimal bagi enzim. Nah, Km di sini juga menentukan ukuran afinitas atau daya ikat enzim terhadap substrat. Ya, jadi semakin kecil nilai Km, ya, semakin kecil nilai Km, maka enzim akan mengikat substrat dengan kuat. Kenapa? Karena dengan konsentrasi substrat yang rendah akan cukup untuk menjenuhkan enzim dan bisa mencapai efisiensi katalitik maksimal. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita melakukan eksperimen dan kita mengolah data, kita bisa menentukan kinetika dari atau laju dari reaksi enzimatis itu bisa menggunakan beberapa persamaan. Yang pertama adalah persamaan Lanier-Verbert. Ini sebenarnya kebalikan dari persamaan Michaelis-Menten. Dibalik aja, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan Michaelis-Menten. Kalau kita plotkan grafik dengan 1 per fenol itu Y, kemudian X-nya adalah 1 per X, maka kita akan mendapatkan kemiringan Km per Vmax, dan juga interceptnya adalah 1 per Vmax. Ya, kita bisa lakukan interpolasi garis ini sehingga berpotongan dengan X, ya, sumbu X ini kita dapatkan 1 per Vmax. Kemudian, ya, persamaan yang kedua adalah persamaan Dickson. Persamaan Dickson ini diturunkan dari persamaan Lanier-Verbert. Kalau Lanier-Verbert tadi kebalikan dari persamaan Michaelis-Menten. Kalau Dickson itu turunan, ya. Jadi persamaan Lanier-Verbert itu dikali konsentrasi substrat, sehingga kita bisa menghasilkan persamaan seperti ini. Kemudian ini juga sama, seperti persamaan linear. Dengan Y-nya konsentrasi substrat per fenol, kemudian X-nya konsentrasi substrat, slope-nya adalah 1 per Vmax, kemudian intercept-nya adalah Km per Vmax. Di sini posisi intercept itu yang berpotongan dengan sumbu Y-nya. Ya. Oke, persamaan yang ketiga itu adalah persamaan Eadie-Hofstee. Nah, ini sama diturunkan dari persamaan Lanier-Verbert. Caranya persamaan Lanier-Verbert itu dikalikan Vmax fenol, sehingga kita akan menghasilkan persamaan fenol sama dengan Vmax min Km dikali fenol per konsentrasi S. Kalau diplotkan ke grafik, sumbu Y-nya adalah fenol, sumbu X-nya adalah fenol per konsentrasi S dengan kemiringan minus Km, dan intercept-nya adalah, ya, beda, hati-hati bentuk grafiknya, dilihat slope-nya atau kemiringannya. Kalau tadi Lanier-Verbert dan Dickson itu positif slope-nya, sedangkan kalau Eadie-Hofstee ini, ya. Nah, kita lihat, kita bisa menggunakan ketiga persamaan itu, tapi mungkin kita akan mendapatkan nilai yang sedikit berbeda, ya. Oke. Kemudian kita lihat latihannya yang tadi, ya. Jadi di sini kita lihat latihannya. Oksidasi santina yang dikatalisis oleh enzim santina oksidase akan menghasilkan asam urat. Ya, kalian tahu asam urat, ya. Jadi yang suka numpuk-numpuk di sendi kalau kebanyakan itu bisa menyebabkan penyakit sendi atau KUT. Nah, data pengumpulan laju reaksi pembentukan asam urat secara in vitro pada suhu 25 derajat dan pH 7,5 diberikan pada tabel berikut. Ya. Nah, jadi ini ada konsentrasi substratnya, ada lajunya. Diminta untuk membuat dengan metode Lanier-Verbert untuk menentukan nilai Km dan Vmax, kemudian yang kedua dengan metode Eadie-Hofstee. Caranya gimana? Caranya berarti dari data yang diberikan kita ubah dulu, ya, supaya kita mendapatkan data plot Lanier-Verbert, ya. Apa aja tadi? Kalau Lanier-Verbert kan sumbu X-nya apa? 1 per
konsentrasi substrat, sumbu Y-nya 1/fenol ya. Jadi ya sudah, ini adalah konsentrasi substrat, ini fenolnya, jadi tinggal dibalik aja kita dapat ya. Nah, kita dapat datanya, tinggal dimasukkan ke persamaan itu. Kalau kita bandingkan metode Lineweaver-Burke 0,084, metode Eddington 0,0856, jadi tidak terlalu jauh ya bedanya. Kemudian KM juga sama, 6,3 dengan 6,5. Ya, jadi bisa di. Nah, kalau misalnya tidak mendapatkan hasil yang sama misalnya, maka mana yang dipilih? Biasanya kita akan memilih yang paling sesuai modelnya. Dari mana ditentukannya? Dari nilai R1. Ya, jadi yang paling mendekati 1 itulah yang dipilih. Oke. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah untuk mekanisme reaksi enzimatisnya. Ya, jadi yang paling sederhana adalah yang sampai di sini. Ya, jadi hanya reaksi yang sampai di sini. Tapi kalau misalnya tapak aktifnya itu banyak sehingga reaksi bisa terus berlanjut. Ya. Nah, jadi kita lihat bahwa ini adalah bentuk umum persamaan Michaelis-Menten. Ya, jadi fenol sama dengan K katalitik dibagi dikali konsentrasi enzim kali konsentrasi substrat per Km plus konsentrasi substrat. Ini ada generalisasi lagi. Jadi, jika terdapat satu tahap lambat, artinya apa? Kalau ada reaksi kompleks, maka reaksi yang lambat adalah reaksi yang menentukan laju, ya, menentukan laju reaksi. Jadi kalau misalnya hanya ada satu tahap lambat dalam reaksi pembentukan reaksi kompleks enzim substrat ke produk, maka tetapkan laju order pertama yaitu kakak. Jadi kalau misalnya reaksinya berhenti sampai di sini aja ya, hanya satu, maka ini ya, ini kan laju reaksinya jadi gini ya, P sama dengan K2 dikali konsentrasi ES kan gini. Nah, ini K2-nya adalah K katalitik. Tadi K2 apa? Turnover. Ya, turnover. Ya, jadi sebenarnya K katalitik sama dengan turnover. Gitu. Jadi tidak tergantung K2-nya. Karena kalau reaksinya kompleks belum tentu K2 gitu. Jadi kita kembali dengan katalitik, ya. Nah, ini ada beberapa jenis enzim, substrat, dan nilai K katalitik. Jadi dia semakin besar nilainya, maka kemampuan untuk mengonversi substrat menjadi produk itu semakin cepat. Jadi kalau dilihat, diperhatikan, K-nya kecil ya, berarti dia merupakan konstanta laju. Semakin besar nilainya, maka semakin cepat substrat. Nah, perbandingan antara K katalitik per Km ini yang kita sebut sebagai ketetapan spesifitas. Jadi menentukan selektivitas antara substrat-substrat yang bersaing. Jadi kalau misalnya kita punya substrat A dan B untuk menempati satu enzim tertentu, tapak aktif enzim tertentu, maka mana yang paling pas? Gitu ya, mana yang paling pas kita lihat dari tetapan spesifitasnya. Jadi kalau dia semakin besar, maka dia yang paling pas ya. Nah, ini tetapan spesifitas kakak per Km ini adalah parameter kinetika enzim, parameter laju reaksi enzim yang keempat. Jadi ada 4 ya. Tadi apa? KM, KMS, turnover number, ya, kakak ya, dan juga kakak. Ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat jenis-jenis inhibitor. Apa itu inhibitor? Ya, inhibitor adalah suatu senyawa yang bukan substrat, yang dia bisa menghambat kerja dari enzim atau menghambat laju reaksi pembentukan produk dari substrat. Ya. Nah, ada beberapa jenis. Yang pertama adalah inhibitor kompetitif. Nah, pada inhibitor kompetitif, model molekul atau struktur dari molekulnya itu mirip dengan substrat, sehingga dia akan bersaing dengan substrat, berkompetisi dengan substrat untuk menempati tapak aktifnya, ya. Itu cirinya apa? Nah, cirinya si inhibitornya ini terikat di tapak aktif secara reversible. Secara reversible artinya apa? Jadi sebenarnya dia bisa ikatannya nggak terlalu kuat gitu, bisa terdisosiasi lagi ya. Nah, kemudian
efek dari inhibisi ini bisa dihilangkan dengan cara mengecilkan konsentrasinya, ya, atau mengejarkan inhibitor, atau bisa menambahkan sejumlah besar substrat. Ya, jadi ini mekanismenya seperti ini. Jadi si inhibitor akan bersaing dengan substrat untuk menempati enzim. Kalau dia berhasil menempati enzim, maka yang terbentuk adalah kompleks enzim inhibitor. Padahal yang kita inginkan adalah kompleks enzim substrat supaya terbentuk produk. Nah, kalau bentuknya begini, ini udah nggak akan bisa. Ya. Nah, reaksinya reversibel. Kenapa? Laju reaksi itu nilainya akan sama besar tanpa ataupun dengan inhibitor. Tapi karena ada inhibitor, jumlah konsentrasi substrat yang dibutuhkan itu tinggi. Ya, jadi untuk mencapai Vmax yang sama, itu kita butuh substrat yang lebih banyak dibandingkan dengan reaksi yang tanpa ini. Ya. Oke. Nah, jadi artinya di sini apa? Tadi kalau artinya apa? Nanti akan terjadi peningkatan nilai Km. Ya, Km yang bagus kan Km yang nilainya kecil ya. Karena kan Km tadi adalah konsentrasi substrat saat laju mencapai setengah maksimum. Itu. Kalau semakin sedikit substrat yang dibutuhkan, maka semakin cepat lajunya. Tapi kalau nilai Km-nya semakin tinggi, artinya kita butuh substrat lebih banyak untuk mencapai setengah laju maksimal. Ya, nah itu terjadi pada mekanisme inhibisi kompetitif. Jadi Vmax-nya tetap, laju maksimumnya tetap, tapi butuh substrat yang lebih banyak untuk mencapai laju maksimum tersebut, sehingga nilai Km-nya akan meningkat. Ya. Oke, nah apa manfaat nih? Meskipun dia kerjanya menghambat, tapi bisa juga, tapi punya manfaat. Ya. Nah, biasanya mekanisme inhibisi kompetitif ini, ya, jadi sangat bermanfaat untuk menghentikan atau menurunkan kerja enzim ketika telah terbentuk cukup produk untuk kebutuhan biokimia sel. Nah, ini melalui regulasi kendali atau metabolisme. Contohnya adalah pada mekanisme pengobatan tadi yang dikatakan, misalnya kalau reaksi santin, ya, santin dengan santin oksidasa akan menghasilkan asam urat di dalam tubuh. Kalau asam uratnya terlalu tinggi, itu jadi penyakit, maka kerja dari santin oksidasenya itu harus dihambat. Ya, jadi sebenarnya obat asam urat itu adalah inhibitor dari si enzim santin oksidasa. Ya, nah jenis yang kedua adalah inhibisi non kompetitif. Jadi si inhibitor tidak berkompetisi dengan substrat terhadap tapak aktif. Ya, nah sehingga dia tidak bisa diatasi dengan menambahkan substrat. Kenapa? Orang dia punya jalur sendiri, nggak kompetisi dengan substrat. Jadi mau ditambahin berapa pun substratnya tidak akan mempengaruhi kerja inhibisinya. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Yang pertama, karena ada modifikasi permanen tapak aktif. Jadi sebenarnya si inhibitor itu menempati tapak aktif yang lain, sehingga konformasi dari tapak aktif utamanya akan berubah. Nah, kalau konformasinya atau bentuknya berubah, substratnya udah nggak bisa masuk lagi. Jadi tidak terjadi reaksi enzimatis. Ya. Kemudian inhibitornya akan terikat secara reversibel. Ya udah, dia nggak berikatannya kuat ya. Oke. Tapi bukan pada tapak aktifnya. Ya. Nah, jadi kalau kompetitif, ya kalau kompetitif itu kan tadi si inhibitornya berikatan dengan si enzimnya membentuk kompleks enzim inhibitor, gitu kan? Nah, pada non kompetitif si inhibitornya itu ternyata bisa juga dia berikatan dengan si kompleks enzim substratnya. Jadi meskipun sudah berikatan nih, sudah berhasil nih substratnya mengikat tapak aktif dari enzimnya, tetap si inhibitornya bisa masuk karena dia tidak menempati tapak utamanya, bukan pada tapak aktifnya. Jadi di tapak yang lain, ya, di tapak yang lain. Jadi akan terbentuk kompleks enzim substrat inhibitor yang sama aja, tidak akan terbentuk produk, ya. Oke. Nah, kalau bedanya dengan inhibisi kompetitif, ya, tidak mempengaruhi nilai Km-nya. Yang berpengaruh apa? Laju maksimumnya akan turun. Itu. Jadi nilai Km-nya akan tetap, ya, nilai Km-nya tetap, tapi lajunya
Nah, kemudian bentuk lain adalah inhibisi uncompetitive. Jadi kalau uncompetitive ini dia langsung berikatan dengan kompleks enzim substratnya. Kalau dalam kondisi ini, baik Vmax maupun Km itu akan berubah. Plot line interbertnya bentuknya akan sejajar. Ya, jadi tidak berpotongan karena semuanya berubah. Oke. Yang terakhir adalah inhibisi substrat. Mekanismenya, substratnya akan berikatan pada tapak aktif yang lain, bukan tapak aktif utama, sehingga akan mempengaruhi, ya, akan mempengaruhi tapak aktif utama dan susah terbentuk produk. Jadi kalau misalnya kita mengamati ditambahkan substrat, tapi laju reaksinya menurun, nah itu berarti ada inhibisi substrat. Nah, jadi kadang kan suka bingung gitu. Ini kok vitamin substrat bukannya meningkat malah turun lajunya. Nah itu ada inhibisi substratnya ya. Jadi plotnya seperti itu. Oke, itu yang materinya yang saya sampaikan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada? Iya, silakan. Saya ingin bertanya, apakah hasil produk imunitas enzim itu akan semakin tinggi ketika kita menambahkan konsentrasi enzim dan juga substrat? Jadi secara bersamaan gitu ya? Atau salah satu dibuat tetap, satunya berubah, atau Dua-duanya dibuat naik. Dua-duanya dibuat naik. Kalau dua-duanya dibuat naik, tentu saja biasanya juga lajunya akan meningkat juga karena apa namanya tapak aktif yang disediakan, tapak katalitik yang disediakan oleh enzim semakin banyak, substratnya juga semakin meningkat gitu. Ya, jadi ada kecenderungan naik seperti itu. Ya. Oke, ada lagi? Cukup? Baik, kalau cukup terakhir kita evaluasi sedikit ya. Saya punya kuis, bahkan gunakan handphone kalian, bisa di-scan di sini, ya. Bahkan dikerjakan, saya kasih waktu kira-kira 5 menit, ya. Apa pertanyaan yang biasanya susah, salah? Keseluruhan enzim lengkap yang terdiri dari komponen protein dan komponen protein disebutnya apa? Holoenzim. Ya, jadi sebenarnya enzim itu dia butuh bagian lainnya, bisa bentuk kofaktor atau fosforeseptif. Kalau semuanya itu holoenzim. Enzim itu ini molekul yang membantu aktivitas. Kemudian suatu peristiwa inhibisi kompetitif oleh enzim itu yang benar apa dapat dihilangkan pengaruhnya. Tapi kalau reversibel kan, kalau substratnya mengikat ditambahkan dia. Oke, itu ya yang lain mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini karena sudah ya evaluasinya, maka kita ketemu lagi di kuliah minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.